Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Yang kedua, kita menggunakan day trading. Tadi cara entry dengan mudah. Yang kedua, menggunakan day trading. Nah, untuk membaca pergerakan di day trading ini tentu tidak serta-merta kita melihat di candle terakhir. Yang kita lihat adalah struktur. Lihat struktur candle yang terbentuk. Lihat struktur candle yang terbentuk, ya. Tentu yang terbentuk itu di mana? Yang terdekat dari runningnya itu seperti apa? Yang terdekat dari running seperti apa? Cari yang dominan atau cari yang arahnya terlihat sehingga membentuk tren. Apa itu tren? Tren itu secara visual dia bergerak pada satu arah gitu aja. Arahnya yang dominan kemana? Apakah candle itu satu, candle banyak dikumpulkan, nanti akan ketemu di mana yang dominan. Nanti tren yang terdekat dari running akan ketemu. Yang kedua, selalu perhatikan high dan low, ya. Perhatikan high dan low-nya. High dan low-nya. High dan low ini apa? Harga tertinggi dan terendahnya candle-candle terakhir yang terdekat dari running. Kemudian dilihat, perhatikan high dan low-nya dan pengaruhnya. Ada pengaruh yang signifikan apa enggak di sana? Ada pengaruh yang signifikan apa enggak di sana? Kalau ada satu candle yang berpengaruh signifikan, maka ikuti saja. Nanti itu yang bisa mendominasi. Yang ketiga harus paham ini, ya. Yang ketiga harus paham namanya retest. Karena market itu sifatnya apakah hanya mencoba mendekati atau bahkan nanti akan kuat. Retest, perhatikan dan pahami namanya retest. Kemudian ada retrace, kemudian ada reversal. Perhatikan retest, retrace, dan reversal. Masing-masing akan kita jelaskan nanti biar setidaknya kita mengenali. Market itu akan bergerak lanjut ketika kita memahami wilayah retest. Market akan berbalik atau lanjut kalau kita memahami namanya retracement atau retracement. Market itu akan lanjut atau bahkan berbalik kalau kita memahami namanya reversal. Sehingga kalau sudah tahu, oh market ini hanya bersifat sementara, oh market ini hanya mencoba untuk mendekati levelnya, sehingga kita mudah menentukan titik entry nanti. Oke, kita akan jelaskan satu persatu ini. Apa itu retest? Bagaimana cara kita mengenali? Kemudian retracement itu seperti apa? Reversal itu seperti apa? Oke, kita coba untuk menjelaskan ya satu persatu. Yang pertama tadi ada retest. Yang pertama tadi ada retest. Apa itu retest? Retest ini adalah pergerakan yang melawan, yang sifatnya menguji level, ya. Retest ini artinya menguji level. Market yang bergerak melawan untuk menguji levelnya. Nah, level ini apa? Level ini ya support resisten, ya, menguji levelnya. Sehingga kalau saya contohkan, ya, naik, turun, naik lagi, turun breakout, naik lagi. Maka di sini jadi level. Nah, retest itu di sini. Retest. Menguji level resisten. Ini harus difahami. Kalau dia mampu melewati, namanya breakout. Kalau dia lewat, maka peluang lanjut, peluang naik akan lebih besar. Sehingga paling tidak ketika kita tahu, oh ini ternyata wilayah retest. Ketika dia lewat breakout, maka di sini bisa entry buy kalau dia lewat. Ini namanya retest. Nah, sebaliknya ketika dia tidak mampu melewati, kemudian mulai memantul, mulai berubah warna.
dari awalnya dari bawah ini bergerak naik itu hijau, kemudian terpental di sana, berada di levelnya dia mulai berganti warna, mulai ada penolakan, mulai di situ warnanya atau candle tebalnya mulai berkurang, bodinya mulai berkurang, kemudian mulai berubah warna dan sebagainya. Ini berarti dia mau memantul ya, artinya di wilayah retestnya tidak mampu, sehingga kita bisa masuk sell. Itu saja. Intinya kan kita mau pengen tahu bagaimana cara entry. Nah, caranya begitu. Yang pertama, kenali retest. Ini retest namanya. Retest itu menguji levelnya. Contoh lagi misalkan begini ya, naik turun, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi. Sekarang pertama di sini, ini menguji level, namanya retest. Ini retest, menguji level support. Mampu enggak? Kalau mampu melewati namanya breakout, kita bisa entry sell di sini di bawahnya. Tetapi ketika mendekati level support, ternyata dia mulai berbalik. Berbalik itu tentu ada tanda-tandanya. Mungkin ada sumbu yang panjang di ujung sebelah kirinya, atau mungkin tadi ada volume yang makin mengecil dan berubah warna tentunya. Maka ketika sudah mulai terbentuk warna hijau, kita tinggal entry buy di situ. Nah, ini adalah bagian dari cara entry. Nanti diuji, dicoba, dipraktekkan. Minimal dari retest kita tahu, oh ternyata ini mau mencoba mendekati levelnya. Sehingga kalau break kita ambil ikut, kalau tidak mampu kita ambil berbaliknya. Kemudian yang kedua ada namanya retrace atau retracement tadi. Yang kedua namanya retracement. Retracement ini biasanya kita mengacu pada Fibonacci ya. Fibonacci di mana di Fibonacci ini batasannya antara 50 hingga 61,8%. Berada di area ini adalah area retracement, berpeluang memantul. Misalnya ini trennya naik, kemudian dia mulai turun. Nah, mulai turun ini kita bisa tarik garis Fibonacci dari sini ke sini. Nanti akan ketemu 50%-nya di sini, 61,8 di sini. Sehingga wilayah ini adalah wilayah retracement. Ketika dia mencoba mendekati, ini break apa enggak? Kalau dia break, artinya dia bakal lanjut turun, sehingga kita bisa entry sell di situ. Ketika dia tidak mampu melewati dan mulai bergerak berbalik, mulai berubah warna, mulai ada penolakan, dan tentu sudah mulai naik, kita bisa ambil posisi, bisa entry buy. Nah, ini harus banyak dilatih, harus banyak dicoba. Kalau kita tidak banyak mencoba, tidak ketemu. Nah, saya akan coba contohkan dulu. Jadi ada retest, Apa itu? Seperti apa? Contoh dari retest itu ya. Sekali lagi retest itu mencoba mendekati levelnya, Kita cari yang ada peluang, ada retestnya ya. Oke. Kita coba untuk melihat ini ya, pergerakan yang ada di sini. Naik turun, di sini ada banyak level ya. Ini namanya level. Kemudian ada juga di sini level yang terbarunya di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba perhatikan ini level di sini. Yang pertama kita lihat pergerakan naik dan turunnya ya, Oke, ini di sini level, di sini juga level ya. Level itu apa? Level itu yang banyak disentuh dan banyak ditolak. Di sini ada level. Ada banyak sumbu yang di area di situ memantul, ada banyak sumbu yang area itu memantul. Ya, di mana di ini di banyak sumbu ini memantul semua. Ini level jadi level, ini jadi level, yang di atas ini jadi level. Kita bisa tarik ke kanan terus. Nah, perhatikan ketika naik dan turun ya, Nah, saya coba untuk menarik garis dari sini ke sini.
atau ke sini sama ya, ini sejajar. Kemudian naik, kemudian turun. Setelah itu naik lagi. Nah, yang sebelah kiri ini ada level. Di sini level, di sini level. Di sini level, di sini level. Semakin banyak disentuh, artinya level semakin kuat. Ini semakin banyak disentuh, semakin kuat level itu. Sehingga ini saya tarik garis ini, ada level kuat di situ. Saya kasih warna yang berbeda karena ini levelnya banyak disentuh, banyak kuat. Kemudian ketika dia breakout, ya ketika dia mencoba mendekati level dan ini breakout. Breakout ini berarti lewat dari levelnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika dia breakout kita bisa ikut saja sell. Kemudian ketika dia mulai bergerak naik, ini dalam satu garis sejajar, maka ini saya anggap datar, sehingga menariknya begini, tinggal menarik dari sini ke sini boleh, karena garisnya datar satu level. Kemudian mulai berbalik naik. Nah, mulai berbalik naik. Mulai berbalik naik. Yang pertama kita lihat, pertama di sini gagal ya. Yang pertama di sini gagal. Kemudian yang kedua dia breakout. Ya. Yang kedua dia breakout. Kemudian perhatikan jarak antara levelnya dengan breakoutnya dengan levelnya. Ini breakout, kemudian sebelah kiri ada sumbu yang cukup panjang, maka sebenarnya ini juga menjadi level yang harus kita waspadai. Meskipun breakout, ketika dia mendekati level, maka harus hati-hati karena di situ berpeluang memantul kembali. Meskipun ada level ini dilewati, karena pernah sempat ini level ini dilewati tapi gagal. Nah, sumbu yang di atas ini adalah high-nya. Tadi saya sampaikan, perhatikan high dan low-nya yang terdekat dari runningnya. Ya, anggap saja kita runningnya masih jalan ini. Berarti ini adalah high-nya. Harus perhatikan. Titik tertingginya di sini. Maka ketika dia mendekati dan tidak bisa lebih tinggi, bisa jadi nanti balik lagi. Ya, maka level selanjutnya kita ukur di bawah ke atas ini sekitar 600-an. Ya, jarak yang cukup realistis untuk kita mengambil peluang profit ya, kalau kita mengambil entry di situ. Seandainya misalnya kita tidak melihat di sini ada high, kemudian kita melihat breakout dan kita entry di sana, misalkan entry buy di situ, maka yang berlaku adalah risk management. Yang berlaku adalah risk management. Tetap kita perhatikan sehingga kita tahu, kita tetap memperhitungkan teknikal. Ini kita misalkan entry di sana buy, sudah terlanjur entry buy ya, meskipun tidak direkomendasikan ya. Misalnya kita anggap ini breakout dan tidak sampai kita melihat di level sebelah kirinya, sehingga kita entry buy di situ. Nah, begitu entry buy ternyata marketnya berbalik, maka selanjutnya ketika dia mulai berbalik, yang kita pertimbangkan satu adalah batasan resiko, yang kedua adalah teknikal, levelnya seperti apa. Karena di sini ada level, maka ketika dia hanya bergerak sampai di sini, belum tentu dia akan turun lagi, karena masih berada di tengah levelnya ya. Tetapi dari sisi jarak atau dari sisi batasan resiko, ini sudah lebih dari 300. Kalau misalkan batasan kita 500, artinya di candle ini harus sudah recovery. Walaupun pada pokoknya kita harus menunggu di area ini dia bisa lewat atau tidak. Karena diuji lagi di levelnya di sini. Maka ini namanya retest. Nah, sekarang bedanya dengan retracement apa? Kalau retracement itu kita mengambil dari Fibonacci ya, misalkan begini. Yang tren yang dominan mana misalkan, atau yang sekarang yang lagi running. Yang sekarang lagi running misalkan begini, yang sebelumnya adalah turun ini ya. Oke. Kita tarik dari sini. Kita tidak tahu misalkan ke depan ini naik atau turun, atau minimal dia mulai bergerak naik, berarti melawan. Jadi mencari retracement itu ketika marketnya sudah melawan dari tren sebelumnya. Ini kita uji, kita lihat
dengan Fibonacci ya, draw Fibonacci retracement, tarik di sini. Klik ditahan, tarik ke bawah sampai merahnya. Maka untuk menguji apakah nanti buyer, apakah nanti naiknya lebih kuat atau tidak, di area Fibonacci ini kita tandai, kita arsir. Kita tandai dengan warna yang berbeda, misalkan begini. Oke, ini adalah wilayah Fibonacci. Ketika dia marketnya bergerak hanya mendekati di sini, baik di bawah atau di tengah, di atasnya, dan mulai menukik lagi ke bawah, mulai jadi warna merah, maka ini kemungkinan terbesar akan berbalik ke bawah. Sebaliknya, ketika dia sudah melewati Fibonacci, wilayah Fibonacci, maka kemungkinan terbesar akan naik, sehingga kita bisa memanfaatkan, bisa mengambil posisi buy stop atau buy itu setelah lewat di Fibonacci-nya. Nah, ini kan belum, di sini juga belum. Setelah lewat gimana? Ini break ini. Setelah break di sini baru kita bisa gunakan petunjuk untuk dia akan bergerak naik lagi. Minimal ketika tahu oh ini ternyata sudah lewat di area Fibonacci, kita bisa manfaatkan buy stop di sini atau buy setelah lewat. Ya, boleh di sini, ini kan sudah lewat. Bahkan sudah breakout di Fibonacci-nya, kita bisa entry buy itu di sini. Setelah breakout. Ya, setelah breakout hijau kita bisa entry buy. Namanya Fibonacci. Nanti misalkan ketika marketnya berbalik lagi ya, sampai di ujung selesai, ini ada level di sini, misalkan di levelnya nanti berbalik kalau cuma kecil masih tidak terlalu berpengaruh. Nanti kalau sudah mulai panjang merah atau mulai berjajar merah-merah, maka kembali kita uji dengan Fibonacci. Di sini sekarang dari hijau ke hijau, ya misalkan sampai di sini. Maka area Fibonacci-nya, area koreksinya atau area retracement-nya di sini. Kita bisa memanfaatkan peluang di tengahnya untuk buy limit. Kita bisa memanfaatkan di sini untuk sell stop, atau bahkan kita nunggu nanti breakout-nya kita ambil posisi sell. Ketika dia memantul lagi sampai di sini, memantul jadi warna hijau lagi. Ya, ini misalkan begini. Kemudian kembali mulai naik. Ya kita bisa ambil posisi buy kembali. Sehingga kita tahu, oh cara entry begitu. Kita bisa ambil posisi buy. Sehingga trading kita kalau trading harian, di trading itu tidak setiap jam. Ya, bisa jadi 2 jam, bisa jadi 3 jam ada peluang lagi. Memang setiap saat kita bisa saja kita entry, tetapi diingat ketika tidak ada petunjuk lebih kuat sesuai dengan sistem trading kita entry, nanti yang terjadi kita akan terlalu lama di dalam floating minus kita, tidak segera exit, dan itu membuat psikologi menjadi tentu terganggu di sana. Artinya ada beban yang terus membayangi kita. Apakah kita jalan ke sana ke sini akan dicek terus, kita cek lagi. Oh ini belum profit, ini belum bergerak sesuai dengan analisa dan sebagainya.